warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Dengan materi kita hari ini adalah benda di sekitarku. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu, membaca basmalah bersama-sama. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca wacana berjudul benda yang terbuat dari kayu, siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam wacana. 2. Dengan menjawab pertanyaan pada persiapan bercerita, siswa mampu menceritakan kembali informasi secara lisan tentang benda-benda di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan praktek musyawarah, siswa mengetahui arti penting melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan dan bisa melaksanakan musyawarah dengan tepat. Kemudian yang keempat, dengan menjawab pertanyaan seputar musyawarah, siswa dapat menceritakan pengalamannya dalam melakukan musyawarah dengan tepat. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Yang pertama, Diana ingin tanya, tahukah kamu kayu merupakan bagian dari pohon? Dan untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian, batang dari kayu itu bisa diolah untuk menjadi beberapa benda. Oke anak-anak, kita ketahui bersama bahwa benda-benda yang terbuat dari kayu, ya, ada lemari, ada kursi, ada meja. Ya, coba sekarang anak-anak sebutkan benda-benda di sekitar kalian yang terbuat dari kayu ya. Oke, selanjutnya, mengapa sih kok para pengrajin itu menggunakan kayu untuk benda-benda atau untuk peralatan rumah tangga? Ya, kayu itu mempunyai keunggulan, bisa dibentuk, kemudian dapat bertahan. Tetapi kayu juga mempunyai kelemahan. Ya, yang pertama, kayu itu tidak tahan api, ya, sehingga mudah terbakar. Kemudian yang kedua, ada beberapa jenis kayu yang mudah sekali dimakan rayap, ya, atau serangga lainnya. Ya, kita ketahui bersama dulu pada zaman dulu sebelum ada kompor itu ibu kita atau nenek kita itu memasak menggunakan kayu bakar. Nah, itulah salah satu bukti kalau kayu itu adalah benda yang sangat mudah sekali terbakar. Ya, memang kelebihannya dia bisa digunakan untuk benda-benda kebutuhan sehari-hari, memang kuat, tapi kelemahannya juga mudah terbakar. Untuk itu dalam penggunaannya harus hati-hati ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang hutan. Ya, hutan itu merupakan tempat berbagai jenis pohon. Ya, di hutan itu ada pohon mangrove, ada pohon bak, ada pohon randu, pohon kapas ya. Nah, fungsi hutan itu antara lain untuk menyerap hujan. Hutan juga menyimpan air hujan dalam jumlah yang banyak. Jadi ketika hujan turun, tanah di dalam hutan itu bisa menyerap air. Ya. Namun ketika hutan digunduli, maka saluran air akan terganggu dan menyebabkan air tergenang, sehingga terjadilah banjir ke pemukiman penduduk. Ya, kita ketahui bersama beberapa kasus di beberapa daerah itu hutan-hutannya itu digunduli oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga ketika musim hujan tiba, hujan lebat, hutannya itu tadi sudah tidak bisa lagi menyerap air, sehingga airnya itu bisa mengalir ke pemukiman penduduk. Selanjutnya, kebutuhan kayu yang semakin meningkat membuat banyak orang melakukan penebangan secara liar.
Penebangan ini dilakukan tanpa meminta izin pihak-pihak yang terkait dan tidak memikirkan dampak buruk dari penebangan liar ini. Jadi anak-anak dalam melakukan penebangan itu harus disertai izin resmi dari Dinas Perhutanan atau dari pihak-pihak yang terkait. Karena apa? Jangan sampai kita merusak ekosistem atau tempat tinggal hewan-hewan yang di sekitarnya. Ya, dan kembali ke yang tadi, jangan sampai resapan air di hutan itu habis sehingga terjadilah banjir. Bahkan beberapa daerah ada yang terjadi tanah longsor. Kemuatan PKN ya, musyawarah. Coba anak-anak tahu enggak apa musyawarah itu? Nah, musyawarah adalah membicarakan suatu permasalahan bersama-sama untuk mencapai kata mufakat. Nah, apa sih tujuan musyawarah? Agar semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik dan memperoleh keputusan bersama. Jadi mufakat itu adalah kata sepakat. Misalnya di kelas kalian, di kelas kita ya ada pemilihan ketua kelas ya. Misalnya si calonnya Mas Bagas, Mas Azam ya misalnya. Nanti siapa yang memilih Mas Azam, siapa yang memilih Mas Bagas. Nah, di situ semuanya bebas berpendapat. Tentunya setiap orang itu berhak menyampaikan pendapatnya, tidak boleh diam. Jadi semuanya harus berbicara. Kemudian tidak boleh memaksakan pendapatnya. Misal nanti yang menang yang Mas Bagas yang tadi memilih Mas Azam, itu tidak boleh marah, tidak boleh memaksakan. Pokoknya yang harus menang Mas Bagas. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus mau menerima kekalahan. Nah, kemudian tahukah kalian bahwa musyawarah itu merupakan pengamalan sila keempat? Coba anak-anak ingat enggak apa sila keempat? Kalau kalian ingin mengamalkan sila keempat Pancasila ini, silakan lakukan musyawarah ketika kalian mendapatkan permasalahan dan untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Terima kasih anak-anak. Saya